Banten, satu wilayah di ujung barat Pulau Jawa, memiliki sejarah dan budaya yang panjang. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, sejarah dan budaya Banten tidak bisa dilepaskan dari kegiatan perekonomian, khususnya perdagangan. Salah satu hasil dari daerah ini dan menjadi produk perdagangan Banten di masa lalu adalah rempah-rempah. Lada merupakan yang utama. Penelusuran atribut jalur rempah Simpul Banten merupakan satu kegiatan yang mendorong masyarakat mengenali kekayaan budaya jalur rempah di Banten. Dahulu Sultan punya kebijakan yang sangat besar ya untuk bisa membangun pertanian atau memasyarakat lada sebagai tanaman pokok, yang dimana di Banten dalam catatan sejarah menjadi pengekspor kedua setelah Aceh. Nah, ini suatu hal yang sangat besar ya manfaatnya untuk mungkin bisa dikembangkan di masa datang. Dari awal kita seminar ya, itu terdapat peta lama yang menunjukkan ada titik-titik produksi lempah atau kebun-kebun lempah yang bisa ditelusuri di masa ini. Dan dalam penelusuran ini satu titik di Gunung Pulosari, di bawahnya mungkin ada kolam kuno juga. Ini tentunya bisa menjadi wilayah yang bisa dikembangkan di masa lalu dan juga bisa dilestarikan untuk ke depan. Penelusuran ini tentunya bisa menggambarkan tentang Simpul Banten dan simpul-simpul lain yang menghubungkan dengan Banten sebagai jalur rempah Nusantara. Dalam catatan bangsa Eropa, lada di Banten ditanam di beberapa daerah, terutama di daerah pedalaman Banten bagian selatan. Sebagian besar pedalaman Banten didominasi oleh tanaman-tanaman lada. Kita bisa lihat juga dari peta-petanya Eropa seperti itu. Dia mencantumkan misalnya yang disebut sebagai paper bay. Paper bay itu kan teluk lada. Ada wilayah-wilayah di sebelah selatan yang juga menjadi salah satu sumber-sumbernya lada seperti itu. Tommy Pire juga sudah menyatakan bahwa Banten merupakan salah satu pelabuhan yang menghasilkan lada dan beras yang paling banyak seperti itu, dan lada-ladanya punya kualitas yang lebih bagus daripada Cochin misalnya seperti itu. Pada awal abad 16, Tommy Pire menyebutkan bahwa lada Sunda memiliki kualitas lebih baik daripada lada Cochin. Dia ngambil dari Cilemer ini dinormalisasi. Lada Banten diperkirakan sudah menjadi komoditas perdagangan sebelum berdirinya Kesultanan Banten pada awal abad ke-16. Tahun 1522, Raja Sunda sepakat akan memberikan 1.000 karung lada kepada Portugis setiap tahunnya. Sejarah Banten sudah marketable dimanapun. Orang menyebut Banten pasti kenal ada di mana itu, produknya apa saja. Pasti menyebutnya itu adalah pelabuhan lada terbesar pada eranya. Ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara dan juga di dunia. Karena lada itulah, maka datang orang-orang Belanda, orang Portugis, orang Inggris datang untuk sama-sama ikut mengambil keuntungan dari lada. Dan ketika lada sudah mulai pudar, di mana orang nanam lada, kemudian juga munculnya yang disebut dengan ada round paper, ada long paper. Round paper untuk lada,
Sedangkan long pepper itu cabai. Sekarang sudah ada penggantinya untuk lada. Karena itu yang kita bandingin bukan ladanya, tapi kejayaan sejarah Banten ini sebagai penghasil lada utama pada masa lalu. Dan kenapa tidak, meskipun kopinya sama, ladanya sama, kalau sultannya berbeda kan bisa jadi. Jauh sebelumnya, diduga pengaruh budaya India telah masuk ke Banten dan memperkenalkan tanaman lada. Nah, kalau tadi dikatakan berasal dari India, kenapa nggak beli di India saja orang lada? Kenapa nggak tanam India saja? Kenapa harus datang ke sini orang India membeli lada? Kalau di sana bisa hidup misalnya. Dan orang India tidak pernah, meskipun beras katanya dikatakan berasal dari India, orang India tidak pernah beli beras dari kita, ya kan? Karena mereka juga nanam beras, nanam padi. Nah sekarang kalau orang mengatakan bahwa lada berasal dari India, kenapa orang India beli lada dari kita? Tanam aja di sana. Kesultanan Banten membangun kota dengan hasil perdagangan terutama rempah, khususnya lada. Banten itu tidak cuma lihat masjidnya yang sekarang masih hidup, kita mesti lihat lagi ke atas lagi. Ini pusatnya, ini keratonnya memang ada di selatan, di utara itu ada jembatan rantai di sana, itu jalan lurus. Kalau ini disamakan dengan Yogyakarta, itu ada porosnya itu. Nah ini porosnya di sini nih, jadi antar jembatan rantai terus ke sana ada satu jalan cukup besar seperti itu. Tingkat ke distribusi lada ini karena begitu banyaknya lada sehingga mesti harus ada pintu-pintunya yang bisa dipakai untuk menyalurkan ladanya misalnya. Nah, yang kita tahu misalnya yang sudah kita tahu di sebelah utara ini kota Banten sendiri menjadi salah satu outletnya untuk seperti itu. Sultan Ageng Tirtayasa kepada Inggris misalnya, di sana juga disebutkan di akhir tulisan surat-suratnya itu juga menyebutkan kalau lada dan jahe sebagai bagian dari rasa terima kasih seperti itu. Jadi dulu memang ada semacam kayak etika di dalam kaitannya dengan itu. Itu simbol-simbolnya juga simbol-simbol lada. Kampung Pecinan juga udah bergeser ke depan. Dulunya kan di sini Eropa, orang Inggris, orang ini ada di bawahnya Kelenteng itu. Nah Kelenteng itu dulu Eropa. Oh Kelenteng itu Pak? Kelenteng itu ya 1770-an dibangun ya. Eropanya Eropa. Di belakangnya itu sebenarnya mulai Pamarican itu. Jadi gudang-gudang ladanya itu. Komoditi lada mengalami pasang surut hingga akhir masa kejayaan Kesultanan Banten dan kini bukan lagi tanaman unggulan di Banten. Sebelumnya memang cukup banyak tempat-tempat pengumpulan lada yang ada di pedalaman Banten. Jadi itu saya kira juga menunjukkan cukup jelas bahwa Banten memang bergerak di komersial lada terutama seperti itu. Lada khas Banten sampai sekarang belum ada, tetapi potensinya kalau melihat titik-titik perkebunan yang masih banyak, kenapa tidak kita brand sendiri lada Banten, jauh lebih pedas dari lada yang lain gitu.